datang di channel Sejarah TV. Sebelum memulai podcast, mari dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan share video ini. Tema podcast pada hari ini saya akan membahas mengenai sejarah Republik Indonesia Serikat. 4 tahun lamanya rakyat kita timbal balik hidup dalam persengketaan dengan merasa dendam dalam hati. Bangsa Indonesia dan bangsa Belanda kedua-duanya akan memperoleh bahagianya. Anak cucu kita, angkatan kemudian akan berterima kasih pada kita. Moga-moga Tuhan Yang Maha Kuasa memberkati pekerjaan kita pada konferensi meja bundar ini. Sekianlah dan terima kasih. Republik Indonesia Serikat atau RIS terbentuk sebagai salah satu cara Belanda untuk kembali menguasai Indonesia. Pembentukan negara bagian ini tidak mendapat dukungan dari rakyat Indonesia. Negara-negara bagian tersebut kembali bergabung ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI pada 17 Agustus 1950. Bagaimana sejarah pembentukan negara Republik Indonesia Serikat? Gagasan pendirian Republik Indonesia Serikat atau RIS diusulkan oleh Wakil Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Dr. H.J. van Mook. Tujuan pembentukan RIS yaitu untuk mempersiapkan Indonesia menjadi negara federal. Pemunculan negara federal atau negara bagian dengan kekuasaan teratas dipegang oleh Kerajaan Belanda adalah sebagai upaya kolonial Belanda agar tetap dapat mempunyai pengaruh di Nusantara. Van Mook lalu membentuk pemerintah federal sementara pada 9 Maret 1948. Pemerintah federal sementara berfungsi sampai terbentuknya negara Indonesia Serikat. Pemerintahan ini diperkokoh dengan konferensi federal di Bandung pada 27 Mei 1948 yang menghasilkan Bijenkums voor Federal Overleg atau BFO atau Badan Permusyawaratan Federal dengan Ketua Sultan Hamid II. Negara-negara bagian Indonesia hasil bentukan Belanda sadar dukungan Belanda hanya untuk kembali menguasai Indonesia. Konferensi Inter-Indonesia lalu digelar antara Indonesia dengan negara-negara bagian pada 19 sampai 22 Juli 1949. Konferensi Inter-Indonesia bertujuan untuk mencari jalan keluar mengusir Belanda. Adapun hasil konferensi Inter-Indonesia yaitu: pertama, negara Indonesia Serikat disetujui dengan nama Republik Indonesia Serikat atau RIS berdasarkan demokrasi dan federalisme. Kedua, RIS akan dikepalai seorang presiden dibantu oleh menteri yang bertanggung jawab kepada presiden. Soekarno-Hatta akan menjadi presiden dan wakil presiden. Ketiga, RIS akan menerima penyerahan kedaulatan baik dari Republik Indonesia maupun Kerajaan Belanda. Keempat, Angkatan Perang RIS adalah Angkatan Perang Nasional. Presiden RIS adalah Panglima tertinggi Angkatan Perang RIS. Negara Republik Indonesia Serikat resmi terbentuk pada tanggal 27 Desember 1949. Negara RIS terbentuk dari hasil keputusan konferensi meja bundar di Den Haag, Belanda pada tanggal 23 Agustus sampai dengan 2 November 1949. Delegasi RI di konferensi meja bundar dipimpin oleh Dr. Andes Muhammad Hatta berupaya secara diplomatik memperjuangkan pengakuan kedaulatan Indonesia. Hasil KMP disahkan KNIP dan ditandatangani pada 14 Desember 1949. Parlemen RI menandatangani keputusan tersebut pada 21 Desember 1949. Berdasarkan perjanjian konferensi meja bundar, sejak 27 Desember 1949, NKRI berubah menjadi Negara Republik Indonesia Serikat. Pemerintah RI berkedudukan di Yogyakarta dan pemerintah RIS berkedudukan di Jakarta. Sistem pemerintahan yang berlaku pada masa Republik Indonesia Serikat adalah sistem demokrasi parlementer. Muhammad Hatta menjadi Perdana Menteri RIS, Soekarno menjadi Presiden RIS. Sementara Mr. Asaat menjadi Presiden RI dan Mr. Sartono menjadi Ketua DPR RI. Anggota DPR dan Senat diambil dari tiap negara bagian sebanyak 2 orang wakil, dengan total 32 orang dari 16 negara bagian. Demikian pembahasan mengenai sejarah pembentukan Republik Indonesia Serikat. Apabila ada pertanyaan dapat ditanyakan di kolom komentar. Jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.